Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda, pemudi, sebangsa, setanah air dimanapun kalian berada. Ada sebuah kabar gembira dari orang PKS. Katanya Jokowi ini tidak membuat Indonesia menjadi lebih maju. Cuma hutang doang yang maju. Kurang lebih seperti itulah. Ini sebuah fitnah yang sangat besar. Fitnah itu kita semua tahu lebih kejam daripada membunuh. Orang yang membunuh itu dalam Al-Quran dijelaskan dia otomatis kafir. Orang kafir itu adalah iblis. Iblis itu adalah makhluk pertama yang dicap sebagai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari surga, lalu dilaknat beserta keturunan-keturunannya. Itu iblis, makhluk pertama yang kafir beserta keturunan-keturunannya. Orang PKS yang ngomong seperti ini, itu sudah lebih daripada membunuh. Berarti kalau begitu lebih iblis daripada iblis. Kalau iblis tidak mau mengakui kehebatan Nabi Adam. Kalau PKS tidak mau mengakui kehebatan dari Jokowi. Orang yang tidak legowo, orang yang sombong, padahal mereka sesungguhnya tidak punya kehebatan, ya itu sama saja dengan iblis. PKS adalah iblis, iblis adalah PKS. Sama-sama orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, yang pada akhirnya dilaknat beserta keturunan-keturunannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Orang PKS, orang yang PKS ini kan partai dakwah. Partai dakwah itu ya harus lebih mengutamakan kejujuran. Bukan fitnah. Kalau misalkan ngaku partai dakwah, tapi kerjaannya cuma bikin fitnah, ganti aja jangan partai dakwah. Jadi aja partai mesum. Atau partai pelacur. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka menjual kebenaran, menjual agama Allah untuk kepentingan dunia, melacurkan diri untuk kepentingan dunia. Ngaku partai dakwah tapi malah jadi pelacur politik. Ngaku partai dakwah tapi menjadi partai mesum politik. Ya ini susah. Dakwah kok berbuat kotor. Kalau dakwah itu membersihkan sesuatu yang kotor, menambal sesuatu yang bolong, menjahit sesuatu yang robek, itu dakwah. Kalau kebalikannya bukan partai dakwah, tapi partai setan. Bukannya menambal sesuatu yang bolong, malah membolongi sesuatu yang bagus. Mengotori sesuatu yang bersih. Ini kan gak lucu. Saya pikir orang-orang PKS ini wajar-wajar saja lah ngomong seperti itu. Karena mereka ini penganut khilafah. Orang khilafah itu ya sama dengan teroris. Orang-orang yang sudah tercuci otaknya. Sehingga sumum bukmun yung fahum layar jiun. Matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran, telinganya sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, hatinya sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Itu orang-orang PKS, para teroris. Sudah nggak punya otak. Manusia kalau sudah tidak punya otak, ya apa bedanya dengan kebo? Maksud saya tidak punya otak di sini. Kebo punya otak, orang PKS punya otak. Tetapi orang PKS otaknya nggak jalan, kebo pun nggak jalan. Makanya orang-orang atau manusia yang punya otak tapi nggak jalan, ya apa bedanya dengan kebo? Akhirnya kebo. Coba lihat, perhatikan kebo. Kalau ditanya, mau. Kalau dikasih tahu, mau. Diceritain, mau. Ya bisa cuma mau doang. Sudah jelas nampak di hadapan mata. Jokowi membuat jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Banda Aceh. Masih bilang saja ngomong, Jokowi tidak ada kemajuan, bisanya cuma bikin hutang. Jokowi bikin banyak jalan tol di Jawa. Trans Jawa. Masih saja ngomong, Jokowi tidak punya kemajuan dan sukanya bikin hutang. Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Papua. Itu kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi masih saja ngomong, kalau Jokowi ini tidak punya kemajuan dan cuma bisa bikin hutang. Memang PKS ini partai paling brengsek. Partai kadrun sialan.
Brengsek. Tidak bisa melihat fakta, tidak bisa melihat kenyataan, mungkin dia iri. Karena sampai saat ini, dari semenjak PKS berdiri sampai saat ini, tidak ada satupun calon yang mumpuni untuk jadi presiden. Inilah yang dimaksud laknat Allah bagi orang-orang yang sombong, yang dilaknat, yang dimurkai Allah, dilaknat beserta pengikut-pengikutnya, keturunan-keturunannya. Mandul dalam memunculkan pemimpin-pemimpin yang pantas untuk menjadi presiden di Indonesia. Siapa PKS calonnya? Kagak ada untuk pilpres. Kader-kadernya tidak mempunyai kualitas dan kapabilitas untuk menjadi presiden di Indonesia. Ya karena terlalu banyak berbuat kotor, terlalu banyak berbuat fitnah, berbuat gibah, di mana agama cuma dijadikan cangkang untuk meraih keduniaan dan kekuasaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Partai yang kayak gini, 2024 pasti hancur lebur, bro. Percaya sama saya. Nggak akan bertahan lama, karena sudah ada dalam Al-Quran bahwa kejahatan itu pasti sirna. Orang PKS ini diisi oleh orang-orang yang jahat. Saksikan saja, 2024 ini partai sirna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.